Ungu tengah bermetamorfosa menjadi band yang lebih dewasa. Dari segi penampilan, Pasha dan keempat temannya terlihat lebih macho dan gahar. Musik Ungu juga terdengar lebih mellow, romantis, namun tidak menghilangkan warna pop rocknya. Perubahan yang cukup signifikan itu membuat nama Ungu kian diperhitungkan dalam belantika musik pop tanah air. Single demi waktu dari album Melayang misalnya, lagu dan video klipnya menuai sukses besar. Tak berlebihan jika Ungu. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot. Channel Anda akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tak ada yang ditambahi, tak ada yang dikurangi, dan tidak ada yang memanas-manasi. Jangan lupa pemirsa ada kuis berhadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Kalau Anda mau hadiahnya, jawab pertanyaan kuisnya. Caranya ketik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkan via SMS ke nomor 6288. Jadi simak beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot Anda tak perlu was-was ketinggalan berita dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Band Ungu siap menebar ancaman terhadap band-band yang sudah mapan. Tora Sudiro membintangi sebuah film aksi petualangan. Inilah film action pertama yang dibintangi Tora Sudiro. Rancangan undang-undang anti pornografi dan porno aksi terus melahirkan pro dan kontra. Yang jadi perdebatan bukan setuju atau tidak setuju dengan pornografi dan porno aksi, tetapi kepada rancangan undang-undangnya yang dinilai mengancam kreativitas seniman dan rawan bersinggungan dengan sosiokultural masyarakat Indonesia. Firman Idol tahu betapa pentingnya keberadaan para fans. Pemirsa, nama band satu ini cukup singkat, Ungu. Dalam waktu yang relatif singkat pula, band yang digawangi 5 sekawan ini berhasil mencuri perhatian penggemar musik tanah air. Tidak dipungkiri kesuksesan sebuah album sangat disokong oleh promosi lewat video klipnya. Setelah sukses lewat video klip Demi Waktu, Ungu berharap kesuksesan terus berlanjut pada video klip berikutnya. Dan Ungu kini sedang memasuki masa syuting. Dan seperti apakah konsep video klip tersebut? Pemirsa, inilah liputannya. Ungu tengah bermetamorfosa menjadi band yang lebih dewasa. Dari segi penampilan, Pasha dan keempat temannya terlihat lebih macho dan gahar. Musik Ungu juga terdengar lebih mellow, romantis, namun tidak menghilangkan warna pop rocknya. Perubahan yang cukup signifikan itu membuat nama Ungu kian diperhitungkan dalam belantika musik pop tanah air. Single demi waktu dari album Melayang misalnya, lagu dan video klipnya menuai sukses besar. Tak berlebihan jika Ungu dianggap menjadi kuda hitam bagi band-band yang sudah mapan semacam Raja dan Peter Pan. Apalagi karakteristik penikmat musik Indonesia yang gampang bosan sehingga membuka kesempatan bagi muka-muka baru seperti Ungu buat unjuk gigi. Ungu bahkan sudah bersiap mengulang sukses video klip Demi Waktu lewat video klip kedua dari single Seperti Yang Dulu. Ini video klip Ungu yang kedua dari album Melayang yang berjudul Seperti Yang Dulu. Dan kebetulan kita syutingnya di lokasi stasiun kereta api Tanjung Priuk. Ini ide dari saudara kita, si Gandhi. Dia emang paling demen nyari tempat yang aneh-aneh gitu. Ini juga buat kita cukup aneh karena kita nggak pernah kesini. Tapi kayaknya asik ya, tempatnya funky banget gitu. Setelah Demi Waktu, alhamdulillah berhasil. Boleh dibilang orang agak terhipnotis dengan cerita itu. Kok gue kayaknya gue banget gitu banyak yang bilang kayak gitu. Dan di sini kita berusaha untuk tidak membuat video klip ini kalah dengan Demi Waktu ya. Selain pada lagu, kekuatan video klip Ungu juga terletak pada cerita. Antara video klip Demi Waktu dengan video klip Seperti Yang Dulu, ternyata terdapat benang merahnya. Jadi, tak ubahnya sebuah kisah bersambung. Sang sutradara Abi Melgani itu berusaha untuk lebih fokus ke storytellingnya gitu loh. Maksudnya lirik yang ada di dalam lagu itu diterjemahkan dalam sebuah cerita gitu loh, sebuah cerita visual gitu loh di video klip ini nanti. Jadi tidak ada yang aneh-aneh gitu. Misal liriknya cinta tapi kita bikinnya penembakan apa enggak. Dengan konsep seperti itu berarti Pasha dan teman-temannya dipaksa untuk berakting. Kemampuan akting personil Ungu tentu tak bisa disamakan dengan aktor betulan. Tentu bukan pekerjaan mudah bagi mereka untuk berakting.
Kitanya Ungu dituntut untuk berakting yang bagus ya, maksudnya dalam artian gimana nih, lu bisa meresapi nggak nih lirik-lirik yang ada di dalam lagu lu untuk enak dilihat di visualnya nanti. Ungu sedang menunjukkan totalitasnya sebagai band profesional. Jadi tak berlebihan jika Ungu berharap karya mereka semakin diminati penggemarnya. Kita berharap single kita yang kedua ini Tidak kalah dengan tidak kalah dengan single demi waktu. Kita berharap single kedua ini juga bisa lebih banyak lagi orang yang tahu Ungu, lebih banyak lagi yang suka sama Ungu. Ya gitu deh, pokoknya orang aware terus dengan Ungu. Bersama berjuang harus bersama pula merasakan manisnya perjuangan. Pemirsa, aktor yang produktif itulah Tora Sudiro. Rasanya hampir setiap tahun Tora berperan dalam sebuah film. Dan awal tahun ini Tora langsung pamer akting di film terbaru berjudul Ekspedisi Mahadewa. Judulnya mengesankan sebuah jenis film petualangan. Petualangan menegangkan macam apakah yang harus dilakoni Tora di film tersebut? Pemirsa, mari kita saksikan saja liputannya. Ini dia. Ekspedisi Madewa, itulah film layar lebar terbaru yang dibintangi Tora Sudiro. Bisa dibilang inilah pertama kalinya Tora main dalam film action. Dan pertama kali pula genre film petualangan muncul meramaikan perfilman Indonesia. Film aksi petualangan ini mengambil syuting di pedalaman hutan di kawasan Bandung Selatan. Tora yang biasa main dalam film drama tentu punya tantangan tersendiri dalam film action pertamanya ini. Tantangan terberat yang tersulit adalah Ari Daging. Dia cukup berat. Bukan apa ya, tantangan yang terberat sih pastinya berantem ya. Berantem karena nggak nipu juga, 32 tahun tuh udah agak menua gitu kali ya. Jadi berantem sebentar aja udah ngos-ngosan. Tadinya mau pakai stuntman, cuman karena stuntman-nya kekecilan, jadinya gue pakai stuntman, nggak ada yang bisa gantiin. Pada film ini Tora dipasangkan dengan muka baru, Marsha Timothy. Bagi Marsha yang berprofesi sebagai model, beradu akting dengan aktor sekaliber Tora jelas jadi kebanggaan tersendiri. Apalagi film berbiaya 6 miliar ini adalah film pertama Marsha. Saya merasa beruntung banget ya punya kesempatan main di film ini gitu. Ada Tora Sudiro, ada Frans Tubuan, ada Indra Birowo, Pierre Bruno, Ari Daging gitu. Semuanya kan ya senior gitu. Saya nggak pernah ikut acting dan nggak pernah ngerasain acting sebelumnya. Saya ngerasa beruntung. Penampilan fisik Tora Sudiro dalam film Ekspedisi Madewa mengalami perubahan drastis. Tora tampil sangat bersih. Padahal trademark Tora selama ini adalah tubuhnya yang penuh tato. Ya, Tora harus rela menghapus seluruh tato di sekujur tubuhnya demi perannya dalam film ini. Aku salut sama mereka tuh canggih banget. Jadi pas ada tato gitu, masalah tato, dia email ke pusatnya ke sana gitu. Nanya, ini gue ada case, ada orang bertato mau main film biar tatonya hilang, gimana caranya. Dan mereka kasih jawaban, udah dikirimin apa gitu dari sana buat ngapus. Jadi tanpa foundation, tanpa apa, sekali hajar aja gitu. Jadi ngapus tatonya cuma setengah jam. Takutnya ntar anak-anak bilang, kalau jagoan harus bergambar gitu. Padahal kan enggak. Film Ekspedisi Madewa memang diperuntukkan bagi segala umur. Nilai jual film ini terletak pada petualangan yang menegangkan serta didukung oleh sound effect yang mumpuni dari seorang sound engineer atau pencipta suara untuk film kondang Crouching Tiger, Hidden Dragon. Jadi jangan harap ada adegan percintaan dalam film yang menghabiskan waktu syuting 44 hari ini. Anak belum nonton, cuman gue nggak sabar mau ngasih lihat dia sih. Selama ini kan tiap nonton film kan selalu tutup mata, ada ciuman, ada apa, yang ini kan nggak ada sama sekali. Dan ini film anak-anak banget. Sekilas film ini mirip-mirip dengan film petualangan Indiana Jones yang sangat populer itu. Tora menolak dikatakan mengekor film Indiana Jones. Kalau copycat banget sih enggak, karena semua film petualangan maupun di luar negeri juga itu buntutnya kayak Indiana Jones, karena Indiana Jones yang pertama gitu. Kayak film Mumi karena musuhnya aja setan, padahal sebetulnya kan agak-agak mirip kayak Indiana Jones. Terus apalagi gitu ada apa gitu agak sama. Kalau dibilang sama sih ya canggihan kita, enggak ya. Sukses apa enggaknya juga enggak gitu. Pokoknya kita jalanannya yang pasti, kita ngasih sesuatu yang beda. Ekspedisi Madewa. Pemirsa, RUU anti pornografi dan porno aksi terus menghadirkan pro dan kontra.
Semua orang setuju bahwa pornografi dan porno aksi memang harus diberantas. Namun yang jadi perdebatan, apakah harus diciptakan undang-undang tersendiri? Nah, kemarin terjadi dialog seru antara Gus Dur, Angelina Sondakh, Inul, dan kalangan jurnalis. Inilah hasil dari...